Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan dari fungsi aljabar. Yang saya akan jelaskan di sini adalah tentang persamaan garis singgung kurvanya, persamaan garis normal, fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum, nilai minimum, dan titik maksimum, titik minimum. Yang pertama, tentang persamaan garis singgung kurvanya. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx pada titik P, x, y dinyatakan dengan M sama dengan Y aksen atau sama dengan F aksen X. Jadi mencari gradiennya adalah dengan menurunkan atau cari turunannya dari fungsinya. Persamaan garis singgung di titik P, x1, y1 pada kurva Y sama dengan fx dengan gradien M ditentukan oleh rumus pakai persamaan garis singgung biasa ya, yang Y min Y1 sama dengan M X min X1. Contohnya, tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 di titik yang berapsis 1. Kalau ada kata apsis itu artinya nilai X. Jadi apsis itu adalah X. Kalau untuk Y namanya ordinat. Tuh. Berarti X-nya sama dengan 1. Kita masukkan dulu untuk mencari titik singgungnya ya. Masukkan ke rumus fungsinya. Berarti 3 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurang 5. 1 kuadrat 1 dikali 3-nya jadi 3 ditambah 4 kali 1 4 dikurang 5. 3 tambah 4 7 dikurang 5 jadinya 2. Maka titiknya adalah 1,2. Lalu kita untuk mencari gradien, kita cari dulu turunan dari fungsinya. Berarti Y aksennya kita turunkan 2 kali 3, ini kita kalikan sama dengan 6. X-nya pangkatnya berkurang 1, tadinya 2 jadi pangkat 1. Plus 4X diturunkan menjadi 4. Maka untuk mencari gradiennya kita substitusikan lagi nilai X-nya yang ini ke dalam turunannya. Maka 6 kali 1 tambah 4. 6 kali 1 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi gradiennya 10, titik singgungnya 1,2. Tinggal kita substitusikan ke rumus persamaan garis singgung. Nih, Y min Y1 sama dengan M X min X1. M-nya di sini 10. Ini X1 sama Y1. Kita substitusikan, berarti Y1-nya kita ganti 2, M ganti 10, X1-nya ganti 1. 10 kali X 10X. 10 kali min 1 min 10. Berarti Y sama dengan 10X. Ini min 2-nya pindah ruas. Berarti kan tadinya Y sama dengan 10X min 10 plus 2. Maka jadinya Y sama dengan 10X min 8. Inilah persamaan garis singgungnya. Yang kedua, contoh kedua, tentukanlah persamaan garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 4 pada titik 2,14. Jadi 2,14 ini adalah titik singgungnya. Yang kita butuhkan adalah tinggal mencari gradiennya, yaitu turunan dari fungsinya. Kita turunkan dulu, berarti 2x ditambah 3. Nah, nilainya x ya kita gantikan dari yang di sini. Nilai 2. Berarti 2 kali 2 4 tambah 3 7. Nah, berarti gradien 7 titik singgungnya 2,14. Tinggal substitusikan saja ke dalam rumus persamaannya. Ini x1 Y1. Berarti Y1 kita ganti 14, M diganti 7, X1-nya diganti 2. 7 kali X 7X, 7 kali min 2 min 14. Berarti kan seharusnya Y sama dengan 7X min 14. Nah, min 14 yang di sini pindah ruas ke kanan plus 14. Jadi Y sama dengan 7X karena ini jadinya 0. Yang ketiga, tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 per X pada titik berapsis 3. Sama seperti tadi ya, apsis. Berarti
ini adalah nilai X-nya. X-nya sama dengan 3. Kita cari titik Y-nya dulu. Ya, 3 kuadrat dimasukkan ke rumus fungsinya ya, berarti 3 dikuadratkan ditambah 1/3. 3 kuadrat 9 tambah 1/3 adalah 28/3, maka titiknya adalah 3,28/3. Nah, untuk mencari gradiennya kita turunkan dulu fungsinya. Berarti ini kan sama aja Y sama dengan X kuadrat plus X min 1, ya kan? Kalau diturunkan yang ini jadi 2X, sedangkan ini kan kalau diturunkan dia sama dengan 2X min 1 X pangkat berkurang 1 min 2. Itu 2X ini tetap. Nah, supaya pangkatnya positif lagi kita ubah menjadi seper, makanya min 1/X pangkat 2. Lalu kita substitusikan angka 3-nya ini, X-nya 3. Di 2 kali 3 dikurang 1/3 kuadrat. 2 kali 3, 6 dikurang 1/9. Maka jawabannya untuk gradiennya 53/9. Lalu kita substitusikan X1, Y1, ini gradiennya. Y1 kita ganti 28/3, gradiennya 53/9, X1-nya ganti 3. 53/9 kali X, 53/9X. 53/9 dikali min 3, 53/3. Min 53/3. Maka tadinya kan Y sama dengan 53/9X min 53/3. Nah, yang min 28 ini pindah ruas jadi plus 28/3. Maka jawabannya 53/9X dikurang 25/3. Inilah persamaan garis singgung. Tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 4X di titik 1, min 1. Ini sama seperti contoh nomor 2 tadi ya. Titik singgungnya sudah diketahui, tinggal kita cari gradiennya. Turunin dulu, berarti 3 dikali 2 jadi 6. Ya kan, 6. X-nya pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 1. Min 4X jadi min 4. Berarti 6 dikali 1, kita ambil nilai dari X ini. Untuk X-nya 6 kali 1, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Maka titik persamaan garis singgung kurva di titik X1, Y1 yaitu 1, min 1 dan gradiennya 2 adalah Y1-nya kita ganti min 1, berhubung Y1-nya min, terus di rumusnya juga min, maka berubah jadi plus. M-nya 2, X dikurang X1-nya kita ganti 1. 2 kali X, 2X, 2 kali min 1, min 2. Jadi Y sama dengan 2X min 2, 1 pindah jadi min 1. Maka Y sama dengan 2X dikurang 3. Tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 1/4 X kuadrat plus X min 4 yang sejajar dengan garis 6X dikurang 2Y dikurang 5 sama dengan 0. Jadi intinya tetap sama ya, harus ada titiknya, harus ada gradiennya. Nah, di sini karena kata sejajar berarti gradiennya sama dengan dari garis ini. Kita cari dulu 6X min 2Y min 5 sama dengan 0. Dia punya gradien, rumusnya ingat rumus gradien dari AX plus BY plus C sama dengan 0. Cara mencari gradiennya adalah M min A per B. Itu. Berarti ini nilai A, B, C. Ya. M sama dengan min A. Min dari rumus, A-nya 6, B-nya min 2. Min ketemu min jadi plus, 6 bagi 2 jadi 3. Gradiennya sudah ketemu. Oh. Nah, terus kan biasanya juga pakai nyari gradien dari rumus turunan dari fungsinya. Kita turunkan dulu aja, 1/4 X kuadrat. Berarti turunannya adalah 2 dikali 1/4.
berarti setengah. X-nya pangkatnya berkurang 1, tadi 2 jadi 1. Nah, untuk X turunannya 1. Karena sejajar berarti gradien yang ini sama dengan yang ini. Itu. Karena sejajar. Nah, ini setengah X plus 1 sama dengan 3. Nah, 3 kurang 1, 2. Berarti setengah X sama dengan 2. Maka X-nya sama dengan 4. Barulah kita cari Y atau titik buatnya di titik singgungnya. Masukinnya ke rumus yang awal. Yang setengah X kuadrat tambah X kurang 4 yang tadi ya. Maka didapat 4 kuadrat kan 16. Dikali seperempat 4. 4 tambah 4, 8. 8 kurang 4 jadinya 4. Maka titik singgungnya 4,4. Gradiennya 3. Y1 kita ganti 4, M kita ganti 3, X1 kita ganti 4. Berarti 3X, 3 kali X, 3X. Nah, 3 kali min 4 jadi min 12. Dan Y sama dengan 3X min 12. Min 4 pindah ruas jadi plus 4. Maka Y sama dengan 3X min 12 tambah 4, min 8. Tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 yang tegak lurus dengan garis 4X plus 8Y min 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita cari dulu pakai rumus yang gradien tadi. Dari garisnya ini min A per B, A-nya 4, B-nya 8. Jadi gradiennya min setengah. Lalu kita cari gradien dari turunan kurvanya. Berarti X kuadrat diturunkan jadi 2X, min 4X diturunkan jadi min 4. Nah, karena tegak lurus di soalnya, ingat kalau tegak lurus itu ada syarat M1 kali M2 sama dengan min 1. Kita anggap ini M1-nya. Maka min setengah dikali M2 sama dengan min 1. Berarti M2-nya min 1 dibagi min setengah. Sini M2-nya min 1 dibagi min setengah. Maka M2-nya 2. Nah, tadi kan ini sama dengan sejajar. Berarti 2X min 4 sejajar tegak lurus. Berarti 2X min 4 sama dengan yang gradien yang ini kita pakai. Bukan yang min setengah. Karena di soalnya tegak lurus. Berarti 2X sama dengan 2 tambah 4. Jadi 6. Maka X-nya 6 bagi 2. 3. Barulah untuk mencari titik singgungnya, kan sudah ada X, kita tinggal nyari Y, masukkannya ke persamaan yang kurva, jangan yang ke garisnya. Jadi 3 kuadrat 9 dikurang 4 kali 3 12 ditambah 3. 9 kurang 12 min 3 tambah 3 0. Jadi titik singgungnya 3,0. Nah, dari sini kita cari persamaan garisnya pakai 3,0 sama 2 gradiennya. Ini Y1-nya 0, M-nya 2, X1-nya min dan X1-nya 3. 2 kali X 2X, 2 kali min 3 min 6. Karena Y kurang 0 jadi Y saja. Untuk persamaan garis normal itu adalah garis yang tegak lurus, garis singgung pada titik singgung. Nah, untuk gradien normal itu M sama dengan min 1 per F aksen atau 1 per turunannya. Contoh, tentukanlah persamaan garis normal kurva Fx sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 pada titik 3,2. Kita cari dulu turunannya, berarti X kuadrat diturunkan jadi 2X, min 3X diturunkan jadi min 3. Ingat tadi rumusnya adalah untuk gradien M sama dengan min 1 per turunannya. Tapi di sini langsung saya ganti X-nya dengan angka 3 dari yang di sini. 2 kali 3 6 kurang 3 3. Jadi gradien yang kita pakai yang min 1 per 3. 3 titik dengan titik 3,2. Y1-nya kita ganti 2.
M-nya kita ganti min sepertiga, X1-nya kita ganti 3. Min sepertiga kali X, min sepertiga X. Lalu min sepertiga kali min 3, jadinya plus 1. Y sama dengan min sepertiga X plus 1, min 2 pindah, jadi plus 2. Maka persamaan garis normalnya Y sama dengan min sepertiga X ditambah 3. Nah, untuk fungsi naik dan fungsi turun, fungsi f(x) naik dalam suatu interval jika f aksen x-nya lebih besar dari 0 untuk setiap x anggota tersebut, untuk setiap x anggota interval tersebut. Nah, untuk fungsi f(x) turun dalam suatu interval jika f aksen x-nya kurang dari 0 untuk setiap x anggota interval tersebut. Contoh soal fungsi naik dan fungsi turun. Tentukanlah selang interval fungsi naik dan turun dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x plus 7. Yang kedua, f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 45x ditambah 1. Yang ketiga, fx sama dengan x pangkat 3. Yang keempat, fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 15. Kita bahas satu persatu. Yang nomor 1, fx tadi kan persamanya fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 2. Nah, kita pisah. Kalau naik tadi syaratnya lebih besar, kalau turun syaratnya lebih kecil dari turunannya. X kuadrat kita turunkan jadi 2x. Min 6x diturunkan jadi min 6, lebih besar dari 0. Maka x-nya lebih besar, 2x lebih besar dari 6, x-nya lebih besar dari 3 untuk fungsi naik. Jadi kurva ini akan naik jika x-nya lebih besar dari 3. Lalu turun, hanya beda di tanda sini. Ini lebih kecil. Jadi x-nya lebih kecil dari 3. Nah, untuk yang nomor 2, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 45x plus 1. Kita cari yang fungsi naik dulu, harus lebih besar dari 0. Kita turunkan 3x, x pangkat 3 diturunkan jadi 3x pangkat 2, jadi 3-nya turun, pangkatnya berkurang 1. 2 kali 3, 6, pangkatnya berkurang 1, 45x jadi 45. Dari sini bisa difaktorkan, tapi biar lebih mudah lagi, kita serata semua bagi 3. Ya, 3x kuadrat. Jadi semua ini kita bagi 3. 3 dibagi 3 jadi 1, 6 bagi 3 2, 45 bagi 3 15. Lalu kita faktorkan. Perkalian 15 3 kali 5. Supaya jadi min 2, maka letaknya minnya ada di 5. Maka x sama dengan min 3 dan x sama dengan 5. Ini bukan jawabannya karena kan tandanya lebih besar. Berarti kita harus pakai garis bilangan ini. Kita taruh min 3 sama 5. Menguji tanda plus min plusnya ini dengan cara ambil angka di salah satu garis bilangan. Di sini saya coba angka yang lebih mudah saja, angka 0. Angka 0 itu kan ada di antara negatif dan positif. Letaknya di sini. 0. Kita masukkan angka 0-nya dari ke sini, ke persamaan yang ini. Nah, berarti kan kalau kita masukkan angka 0 untuk x-nya 0, berarti 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 15. 0 kurang 0 kurang 15. Hasilnya min 15. Nah, di sini hasilnya negatif. Berarti kita taruh di sini negatif. Berarti otomatis kan kiri dan kanannya positif. Dia selang-seling, gitu kan? Maka karena ditanyanya lebih besar di sini, cari kalau lebih besar kan berarti positif ya, lebih besar dari 0. Berarti kita arsir daerah yang berpositif ini. Maka x-nya kurang dari min 3 atau x-nya lebih dari 5. Nah, untuk fungsi turunnya bedanya di sini saja, ya lainnya masih tetap sama. Tadi kan gambarnya seperti ini, ya. Cuman kalau tadi fungsi naik cari yang positif,
karena fungsi turun di sini lebih kecil dari 0. Nah, untuk lebih kecil dari 0 itu kan negatif. Yang kita ambil adalah daerah yang negatif yang diarsip sekarang. Tuh, maka batasnya min 3 kurang dari X kurang dari 5. Untuk nomor 3, fx sama dengan X pangkat 3. Ini kalau kita turunkan kan jadinya 3X kuadrat, ya kan? Berarti kan kalau untuk mencari fungsi naik atau fungsi turun, harusnya lebih kecil dari 0. Misalkan 3X kuadrat, kita cari yang naik dulu ya. Lebih besar dari 0. Berarti X kuadrat lebih besar dari 0 bagi 3 juga 0. Maka X-nya selalu 0 di sini kan. X-nya 0, kita cari 0 dulu. Maka kalau dibikin garis bilangan 0, kan nggak bisa nih ngambil permisalannya angka 0. Kita misalkan angka 1 lah yang gampang ya. Kita masukkan ke sini. Berarti 3 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 kali 3, 3. Positif. Kita ambil kalau daerah negatif. Berarti kan 3 kali min 1 kuadrat. Min 1 dikuadratkan 1 kali 3 plus lagi. Jadi ini artinya fungsi dari fx sama dengan X pangkat 3 selalu naik. Jadi tidak ada fungsi turunnya. Nomor 4, fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 15. Fungsi naik jika lebih besar dari 0, turunnya jika kurang dari 0. Kita turunkan 3 kali 2, 6, pangkatnya berkurang 1. 2 kali 9, 18, pangkatnya berkurang 1 plus 12. Biar sama, semua kita bagi dengan 6. Maksudnya biar lebih mudah saja, dibagi 6. 6 bagi 6, 1. 18 bagi 6, 3. 12 bagi 6, 2. Baru kita faktorkan. Dapat X min 1, X min 2. Maka X sama dengan 1, X sama dengan 2. Ya, ini juga sama, hanya beda di tandanya untuk yang fungsi turun. Nah, untuk itu di sini 1 sama 2. Permisalannya saya pakai 0 lagi. 0 kan adanya di daerah sini. Itu kita masukkan ke rumus yang ini. Berarti jadinya 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 ditambah 2. 0 kurang 0 tambah 2. Hasilnya plus 2. Maka di sini plus min plus. Diselang-seling gitu. Karena ditanyakan lebih besar, maka yang diambil daerah positif. Tapi kalau untuk fungsi turun yang ditanyakan lebih kecil, yang diambil daerah negatif. Maka untuk fungsi naiknya X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 2, sedangkan fungsi turunnya 1 kurang dari X kurang dari 2. Yang keempat, nilai maksimum dan minimum. Misalkan terdapat fungsi Y sama dengan fx yang dapat diturunkan. Untuk menentukan nilai stasioner atau nilai maksimum minimumnya, kita harus menentukan nilai X terlebih dahulu. Yang kayak tadi, cari nilai X-nya. Dengan cara menggunakan syarat stasioner, yaitu f aksen X-nya harus sama dengan 0. Setelah nilai X yang diperoleh, maka substitusikan kembali nilai X ke dalam fungsi awalnya atau fungsi Y sama dengan fx. Nah, catatan di sini banyaknya nilai X yang memenuhi persamaan f aksen X sama dengan 0 bisa lebih dari 1. Ini tergantung dari bentuk fungsinya. Kalau pangkatnya makin tinggi, biasanya X-nya makin lebih banyak. Contoh, tentukanlah nilai stasioner yaitu maksimum minimum fungsi berikut. Fx sama dengan X pangkat 2 min 6X plus 1. Ini kita turunkan dulu. Tadi syaratnya kalau nyari nilai stasioner harus sama dengan 0 ya. Beda dengan tadi fungsi naik, fungsi turun, kalau nggak lebih besar ya lebih kecil. Kita turunkan. X kuadrat jadi 2X, min 6X jadi min 6. Maka didapat 2X sama dengan 6, X-nya sama dengan 6 bagi 2, 3. Itu udah dapat nilai 3, kita masukkan ke rumus yang awal. Berarti 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 tambah 1. 3 kuadratnya 9, 6 kali 3 18 ditambah 1. 9 kurang 18 min 9 tambah 1 min 8. Inilah nilai
stasionernya. Cuman punya 1 karena kalau diturunkan pangkatnya 1. Yang kedua, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 24x ditambah 1. Kita turunkan jadi 3x pangkat 2. Ini kita turunkan jadi 6x. Yang min 24x jadi min 24. Agar lebih mudah untuk memfaktorkannya, kita bagi 3 semuanya. 3 bagi 3 jadi 1, 6 bagi 3 2, 24 bagi 3 8. Barulah kita faktorkan, akan didapat x sama dengan 4, x sama dengan 2. Ini masing-masing kita masukkan ke rumus fungsi dari soalnya. Maka untuk x4 akan dapat min 7, untuk x yang min 2 akan dapat 29. Kalau di sini kita bisa menentukan ini adalah nilai minimum, yang ini adalah nilai maksimum. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi berikut pada domain yang diberikan. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 1. Maka kalau diturunkan dapatnya 3x kuadrat min 12x. Kita faktorkan jadinya 3x, x min 4. Maka x-nya 0 dan 4. Karena di sini ada batasnya, ada domainnya min 5 sampai 5, kita coba juga min 5 sampai 5. Tapi di sini saya contohkan min 5 dengan 5 saja karena biasanya langsung ketemu untuk nilai maksimum minimumnya. Untuk 0,4 didapat dari pemfaktoran tadi ya. 0,4 dimasukkan dapat nilai 1 dan min 31. Nah, untuk dari batasnya ini kita ambil ujung dengan ujung, min 5 dengan 5 didapat min 274 dengan min 24. Maka dari sini terlihat nih mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Yang paling kecil min 274, maka ini adalah nilai minimumnya. Yang paling besar 1, maka inilah nilai maksimumnya. Nomor 2, fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x. Dengan min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 4. Jadi ini adalah daerah domainnya. Kita turunkan dulu. Sepertiga x pangkat 3 jadi x pangkat 2. Min x pangkat 2 menjadi min 2x. Min 3x jadi turunnya min 3. Kita faktorkan. Maka didapat x min 1 dan 3. X min 1 dan 3 ini. Dapat nilainya 5/3 sama min 9. Nah, terus kita ambil lagi ujung sama ujung, min 2 dengan 4. Didapat nilai min 2/3 dan min 20/3. Dari sini baru bisa kita tentukan mana maksimum, mana minimum. Yang lain yang terbesar ini, berarti ini adalah nilai maksimum. Lalu untuk yang nilai terkecilnya ada ini min 9. Inilah nilai minimumnya. Nah, sekarang ke titik maksimum minimum. Jika f aksen x0 nya sama dengan 0 dari fungsi y sama dengan fx, maka nilai fx disebut dengan nilai stasioner. Dan titik x, fx0 itu disebut dengan titik stasioner. Titik stasioner berupa titik maksimum atau minimum. Jadi langkah pengerjaannya sama kayak tadi ya. Turunin dulu ya, cari turunannya. Lalu kedua cari nilai x-nya, pakai yang tadi nilai maksimum minimum. Syaratnya f aksen x harus sama dengan 0. Yang ketiga, substitusikan kembali nilai x-nya ke rumus fungsi awal atau rumus yang ada di soal. Itu bukan rumus yang setelah turunannya. Itu setelah dapat nilainya, barulah pakai titik x, fx-nya. Contoh soal, tentukanlah titik-titik stasioner beserta jenisnya dari fungsi-fungsi berikut. Jadi kita suruh nentuin titik-titiknya apa saja dan juga yang mana minimum, mana maksimumnya. Jadi fungsi-fungsi dari sini ya, yang nomor 1 sampai 4. Yang nomor 1 dulu, sama seperti tadi ya. Ini turunannya jadi tinggal x sama dengan 3. Lalu setelah dicari nilainya menjadi min 7. Di sini ini adalah titik minimum. Gitu. Kenapa minimum? Karena hasilnya adalah minus. Biasanya kalau minus jadinya minimum. Jenisnya yang kita carakan tadi adalah
berarti minimumnya. Yang nomor 2, fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 21x. Kita faktorkan, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi cari pemfaktorannya dulu, dapat nilai x-nya. Karena nggak ada batas, berarti hanya 2 titik ini saja. Nah kan nanti didapat nih nilai maksimum minimumnya. Nah nilai titiknya tinggal min 3,36 dan 7, min 392 per 392 per 3. Tuh. Yang nomor 3, ini kita kuadratkan dulu ya biar gampang gitu. Jadinya kan untuk fx kalau kita kuadratkan sama dengan min x, jadinya 144 min 2 kali 12 24 dikali 2 48x plus 4x kuadrat. Kita kalikan, berarti min 144x min 48x kuadrat plus 4x pangkat min, ini kebalik, ini plus, ini min. Nah, tapi biar gampang, pangkat tertinggi saya letakkan paling depan. Jadi dari tertinggi ke terendah. Lalu kita cari turunannya, didapat min 12x pangkat 2 tambah 96x dikurang 144. Biar gampang lagi, biar mudah lagi, saya bagi dengan min 12. Jadinya x pangkat 2 min 8x plus 12. Baru kita faktorkan, dapat x-nya 2 dan x-nya 6. Nah, substitusikan deh, dapat nilainya nanti min 128 dan 0. Ini nilai maksimum, ini nilai minimum. Maka ini juga titik minimumnya 2, min 128 dan titik maksimumnya 6,0. Yang nomor 4 juga sama, biar lebih mudah kita kalikan dulu. X pangkat 3 kali 4, 4x pangkat 3, x pangkat 3 kali min x pangkat 4. Lalu kita turunkan, jadinya 12x pangkat 2 min 4x pangkat 3. Kita kedepankan, karena sama semua bisa dibagi 4x pangkat 2, jadi tinggal 4x pangkat 2 dan kurun 3 min x. Maka pemfaktorannya ada dapat x 0 dan 3. Setelah dicari, untuk x nya 0 hasilnya 0, untuk x3 hasilnya 27, berarti nilai minimum, ini maksimum. Maka titik minimumnya 0,0, titik maksimumnya 3,27. Ya, sekian video saya tentang aplikasi dari turunan fungsi kuadrat, dari turunan fungsi aljabar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.